sekarang saya bertanya kepada Dr. Syahril. Dok, yang mereka yang sudah terkena varian XBB atau juga BQ1 ini apakah sudah di booster? Dan apakah ini juga membuat pemerintah akan menghidupkan lagi posko-posko booster? Adakah stok vaksinnya seperti apa? Ya, betul Mbak Caca. Jadi begitu ada kenaikan kasus ini ya Pak Hermawan, saya kemarin melakukan kajian cepat untuk pasien-pasien yang sedang dirawat di seluruh Indonesia ya. Jadi ada 10.700-an pasien yang dirawat sejak tanggal 4 Oktober sampai 8 November. Ya. Nah hasilnya Mbak Caca ya, jadi pasien yang dirawat itu gejalanya sedang, berat sampai kritis. Ya. Nah 84% dari pasien yang dirawat tadi itu ternyata belum di booster. 84%. Dan 50% diantaranya belum divaksin bahkan ya. Dan 50% diantara itu juga adalah usia lanjut. Nah kemudian untuk jumlah pasien yang meninggal ya 1.373 itu 74% pasien tersebut yang meninggal itu belum di booster. Dan 52% pasien itu juga usia lanjut yang meninggal. Nah dengan data ini maka agak sangat rawan atau riskan atau risiko tinggi bagi usia lanjut dan itu pun dengan komorbid. Nah untuk itu sesuai dengan pedoman yang disampaikan oleh WHO untuk mencapai akhir pandemi ada 6 strategi. Salah satu diantaranya adalah vaksinasi. Karena vaksinasi ini kan memberikan suatu antibodi ya, kekebalan bagi orang-orang itu kalau kena tidak terlalu berat dan tidak akan sampai meninggal. Nah, tentu saja seperti yang disampaikan Pak Hermawan, kita mengakui bahwa dalam 2 bulan terakhir memang cakupan booster terutama itu naiknya tidak terlalu tinggi Pak Hermawan, ya kecil sekali. Nah, macam-macam sebabnya. Di antaranya kemarin juga ada kekurangan vaksin, bahkan ada daerah yang kosong. Walaupun sudah di area alokasi, tetap ada yang kosong. Nah, alhamdulillah Mbak, jadi di akhir bulan Oktober ini, kita sudah mendapatkan vaksin baru dengan dosis 5 juta, dan kemudian saat ini ada 6 juta yang siap dipakai untuk booster. Ya. Dan insya Allah di bulan November akhir, itu akan ada vaksin dalam negeri, yaitu Indovac maupun Inavac. Yaitu merah putih, yang kedua satu lagi yaitu dari produksi Bio Farma. Nah, tadi juga betul Mbak Caca ya, kita akan sesuai dengan arahan Presiden saat itu, kita ingin seperti halnya sebelum Lebaran kemarin, yaitu bagaimana sentra vaksinasi kita gerakkan lagi oleh semua komponen termasuk TNI, Polri, swasta, media, dan masyarakat. Terakhir, kita tetap mengharapkan seluruh tokoh masyarakat untuk betul-betul memberikan perhatian dan dukungan pada program ini. Gitu. Oke, Dok, kalau untuk booster ketiga ini penting nggak sih Dok? Mengingat memang banyak juga yang booster kedua ini juga belum. Bukan, kita prioritas booster pertama dulu ya. Oh ya, maksudnya booster pertama ya? Oke. Vaksin ketiga. Ya, vaksin ketiga maksudnya. Sementara booster kedua atau vaksinasi keempat kita belum memprioritaskan ya, kecuali untuk tenaga kesehatan. Sekarang saya ke Mas Hermawan. Mas Hermawan, sebenarnya masyarakat itu pasti lebih menyukai dengan kondisi new normal saat ini. Tapi apakah memang bijak kiranya agak direm nih aktivitas masyarakat? Ini juga kalau misalnya direm, ngamuknya masyarakat pasti. Aduh, kita udah pengen kondisi new normal, nanti ekonomi akan berdampak. Ini seperti apa? Ya ini kan berkaitan dengan juga event-event yang tidak hanya diselenggarakan oleh masyarakat. Ada juga kan event yang diselenggarakan oleh pemerintah konser seperti musik, multinasional event gitu ya. Dan juga aktivitas ekonomi, sosial politik. Nah ini kan luar biasa ya. Intensitas politik kita juga makin memanas nih menjelang akhir 2022 dan mungkin di 2023 nanti. Dan oleh karenanya dua sisi. Jadi pemerintah dan juga masyarakat harus juga bijak melihat keadaan. Yang paling penting itu kesadaran dulu. Muncul kesadaran bahwa COVID ini belum selesai
status pandemi aja belum dicabut. Artinya kemungkinan muncul kembali dengan sebuah tantangan varian baru dan juga kesiapan kita itu memang itulah yang harus kita antisipatif. Tapi menarik yang disampaikan Pak Syahril tadi, kita sangat berharap adanya Indovac dengan Inavac, artinya yang produk dalam negeri, vaksinasi kita ini kalau cepat tersedia dalam jumlah yang cukup dan didistribusikan dengan baik, dan juga cuman ini tantangan ya, memiliki clinical effectiveness atau efficacy yang bagus atau tidak, seperti apa ini juga harus disampaikan di publik supaya akses pelayanan vaksinasi itu betul-betul bisa. Iya. Dan kalau memang ini bisa terselenggara secara sustainable, artinya secara program berkelanjutan karena produksi dalam negeri, kita bisa mandiri dan efektif, efisien, murah juga, itu akan membuat kita menghadapi COVID di kemudian hari itu lebih mudah. Jadi tidak perlu ada kecemasan yang berlebihan, akan boleh jadi akan sama dengan penyakit-penyakit lain, tetapi kewaspadaan, kesadaran selama masa pandemi seperti halnya menggunakan masker apabila orang sakit. Karena orang sakit itu sebelum pandemi pun, terutama untuk penyakit-penyakit yang menular, pilek, batu, sampai tuberkulosis, itu seharusnya menggunakan masker. Oke. Dr. Syahril, sebenarnya himbauan untuk apa ya, jaga diri masing-masing, protek masing-masing akan efektif, mengingat akhir-akhir ini kan banyak konser musik, banyak juga yang nggak pakai masker. Kalau ini angkanya merebak dan naik signifikan, yang drop ini pasti vaskes dan juga nakes, dan kita kewalahan dengan kondisi seperti itu. Bagaimana, Dok? Ya, sebetulnya kita selalu menginginkan suasana new normal ya tadi ya. Artinya kita ingin bisa kembali seperti sebelum pandemi ya. Nah hanya saja saat ini kita memang diwanti-wanti istilahnya ya oleh WHO, ini sebentar lagi loh. Nah untuk itu kita rapatkan barisan ini supaya kondisi yang kita ingin bareng-bareng itu memang akan terwujud, bukan hanya Indonesia saja tapi seluruh dunia. Nah tentu saja ada satu butuh kesabaran, dedikasi, kebersamaan yang memang betul-betul ya tadi, ayo dong kalau memang ini akan potensi menjadi suatu akan terkeluarnya banyak kepada masyarakat, ya kita kurangi. Contoh, ini ada suatu konser, ada kerumunan yang luar biasa, ya semua harus bisa menahan diri dulu ya. Apalagi dengan kerumunan ini bukan hanya penyebaran penyakit COVID atau penyakit yang lain, tapi kalau kita melihat peristiwa yang terakhir ini kan bukan hanya karena penularan penyakit, tapi karena memang berdampak yang bisa menyebabkan suatu kematian yang banyak bagi masyarakat ya, karena berdesak-desakan gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Syahril, jubir dari Kementerian Kesehatan sebagai pakar kesehatan masyarakat di sini. Mas Hermawan, terima kasih, bukan untuk menakut-nakuti, tapi ayolah kembali lagi protokol kesehatan Anda diperketat lagi untuk melindungi diri Anda dan juga keluarga pastinya.